Halo guys, berjumpa lagi di channel Papa Andrew Official. Bagi teman-teman yang sudah nonton di video sebelumnya, saya ucapkan terima kasih ya. Dan ini dia yang ditunggu-tunggu, video lanjutannya yaitu patung si Gale-Gale. Teman-teman tahu nggak patung si Gale-Gale? Atau ada yang sudah pernah ke Pulau Samosir? Ya, di Pulau Samosir itu punya segudang cerita. Salah satunya adalah patung si Gale-Gale. Nanti Papa Andrew akan coba cerita guys. Apa sih cerita patung si Gale-Gale? Tunggu ya. Okay. Tomok adalah sebuah desa kecil yang terletak di pesisir timur Pulau Samosir, Danau Toba. Di desa ini banyak ditemukan makam dan benda-benda peninggalan zaman megalitik dan purba yang menjadikan lokasi desa Tomok ini sebagai salah satu situs kebudayaan Batak yang cukup terkenal di kalangan wisatawan. Desa Tomok lokasinya terletak tepat di tepi dermaga penghubung ke Parapat yang memudahkan para wisatawan mengunjungi tempat ini. Di sini, kamu juga dapat melihat makam-makam besar seperti makam Raja Sidabutar dan keluarganya, Museum Batak, patung si Gale-Gale, batu kursi Tomok, patung gajah, gereja-gereja termasuk gereja AKBP Resort Tomok guys. Di sini kamu dapat menemukan itu. Beberapa langkah, kamu sudah melihat kios-kios jualan cenderamata khas Toba. Ternyata, Tomok memiliki pasar sentra yang menjual oleh-oleh khas Batak seperti baju, ulos, ikat tenun Batak, dan berbagai benda-benda lainnya. Barang yang dijual pun memiliki motif dan warna khas Batak. Oke, kita sudah di Desa Tomok nih. Kita lagi seliweran lihat di Desa Tomok di Kabupaten Samosir sama teman-teman tim pendaki. Orang jualan souvenir nih. Ini ada analis di AKP Afrika. Ini ada Komandan Sigit. Hai. Ini ada AKP Madi. Setelah melewati pasar, kami menyeberang jalan dan menaiki beberapa anak tangga. Nah, di sana ada makam salah satu keturunan Raja Sidabutar, guys. Dan beberapa replika makam Raja Sidabutar. Biasanya, tempat ini banyak digunakan untuk bersantai, lokasi pengambilan film dan video klip, guys. Kita naik dulu nih ke makam apa namanya? Makam Raja adat Batak Sidabutar. Raja adat Batak Sidabutar. Ini direkam juga apa, Pak? Gak apa-apa. Biasa sorotan bikin film sih ini coba. Iya. Orang-orang bikin film nggak ada. Ini tempat apa ya?
Oke. Kita menuju ke apa namanya? Gili-gili. Gali-gali. Baju itu malah bos. Kita kemana lagi nih? Kita ke spot apa lagi? Patung si gale-gale. Gali-gali ya. Menghadap batak. Itu Bel. Akhirnya, kami pun tiba di lokasi di mana patung si gale-gale ada, guys. Saat itu, sudah ada nih pemandu wisata menghampiri kami. Guys, tour guide kami pun membuka cerita dan menawarkan untuk menortor bersama patung si gale-gale. Jadi, patung si gale-gale itu adalah boneka kayu yang dapat digerakkan dengan menggunakan tali tersembunyi yang terhubung dengan patung. Sedangkan tortor itu adalah tarian seremonial suku Batak yang disajikan dengan musik gondang, guys. Oras. Selamat datang bahasa Indonesia. Oras itu bahasa Batak, ya? Nanti pun kembali juga tetap oras. Jadi kita sebagai tour guide di Sumatera Utara, senang hatimu melihat patung mana peninggalan raja-raja nyata sudah kurang lebih berjalan 600 tahun udah. Tapi pariwisata baru 60 tahun ya? Yang berbeda. Dulu raja-raja menghibur di rumah sebelum masuk pariwisata dunia. Jadi nyata punya langsung, tidak bohong, adalah ciptaan mujizat dari 1400 yang lalu. Jadi kami mengatakan senang hati Bapak sehat selalu masuk ke Pulau Samosir tambah sehat. Dulu kala pun ini kalau terlambat umur anak muda perempuan juga 40 tahun ini dimainkan malam hari untuk mencari jodoh dengan datuk kan gitu. Kalau sudah 3 bulan pasti dapat jodoh. Ini situs dari peninggalan raja punya roh zaman dulu Pak. Dan sekarang sudah berubah zaman, dunia 1900 sudah membludak di Samosir. Kurang lebih 35 tahun zaman Soeharto. Dari 1960 semua dunia sudah di sini berkumpul menyaksikan satu patung dengan melihat makam-makam raja yang ada di sini, punya sejarah. Jadi sedikit banyaknya kalau bersejarah sama tour guide 1 hari tidak habis ya. Dengan bergairahlah raja, kita nikmatilah tarian 10 menit kurang lebih ada ulos adat Batak di sini. Nah, boleh kita ladeni satu persatu sebagai khas Batak, raja-raja Batak. Itulah khas ini. Jadi habis 10 menit mau berfoto 1 hari di sini tak jadi masalah ya. Senang hati. Tak ada yang membatas waktu kami. Kalianlah membatas waktu kami. Cuma kami memberikan pengarahan. Kalaupun senang hatimu, nanti videonya diletakkan di sini. Kita sama-sama menari, dipandu dengan pemandu. Kayak kita 200. Boleh? Sebelum melakukan tarian tortor, kami diminta untuk memakai ulos. Jadi sebelum melakukan persiapan, Papa Andrew akan ceritain nih patung si gale-gale yang konon katanya mistis itu, guys. Kisahnya tentang seorang raja dan putra kesayangannya. Si gale-gale merupakan boneka kayu yang dibuat untuk membahagiakan Raja Rahat, raja dari salah satu kerajaan di Pulau Samosir. Konon katanya, Raja Rahat ini memimpin negerinya dengan bijaksana, namun istri raja sudah lama meninggal dunia.
Raja hanya punya seorang anak lelaki, namanya Manggale. Manggale sangat dihormati dan disegani seluruh rakyat di negeri itu karena kecakapannya, ketangkasannya dalam berperang. Ia pun menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, sama seperti sang raja ayahnya. Manggale pun sangat mencintai rakyatnya. Suatu ketika, ketenteraman di negeri itu terusik. Suatu hari, prajurit membawa berita bahwa di hutan perbatasan berkumpul prajurit negara tetangga. Prajurit negara tetangga hendak menyerang, menjarah harta kekayaan yang ada di negeri itu. Tentu saja raja tidak tinggal diam mendengar kabar itu. Raja mengumpulkan semua penasihat, juga Manggale selaku panglima perang. Setelah semua dipersiapkan, maka berangkatlah Manggale bersama prajurit terbaiknya. Selama Manggale dan prajurit pergi berperang, hati raja tidak tenang. Ia takut sesuatu yang buruk menimpa anak kesayangannya. Sampai kemudian, sebagian prajurit pulang. Tidak ada Manggale di antara mereka. Manggale tewas di medan pertempuran. Raja pun sangat sedih. Anak kebanggaannya, pewaris kerajaan, telah meninggal dunia. Seluruh rakyat juga sedih dan merasa kehilangan. Akhirnya, raja pun jatuh sakit. Para penasihat raja sudah memanggil banyak datuk, tetapi tidak ada yang mampu menyembuhkan sang raja. Seorang datuk memberi saran pada penasihat kerajaan untuk membuat patung kayu yang wajahnya sangat mirip dengan wajah Manggale. Penasihat kerajaan pun mengikuti saran itu. Dipanggillah pemahat terbaik di kerajaan untuk mengerjakan patung itu. Pembuatan patung dilakukan jauh di dalam hutan, karena Manggale tewas di dalam hutan. Jadi, datuk meyakini roh Manggale masih berada di dalam hutan itu. Sang pemahat pun menggunakan kayu pohon nangka sebagai bahan karena kayu nangka sangat keras. Wajah patung itu sangat mirip dengan wajah Manggale. Kemudian datuk menggelar ritual dengan meniup sordam dan memainkan gondang sabagunan untuk memanggil roh Manggale. Roh Manggale dimasukkan ke dalam patung yang mirip wajahnya itu. Patung itu diangkut menuju istana dengan iringan sordam dan gondang. Patung itu sangat mirip dengan putra kesayangan sang raja yang telah meninggal. Akhirnya, kerinduan sang raja pun akan Manggale sedikit demi sedikit terobati. Apalagi patung itu bisa menari sendiri karena datuk itu sudah memasukkan roh Manggale ke dalamnya. Setiap raja rindu dengan putranya, ia akan menortor bersama patung itu. Seluruh rakyat ikut menortor setiap raja melakukannya. Kemudian, raja memberi patung ini nama si Gale-Gale, yang artinya si lemah lembut atau si lemah lunglai. Pemahat yang berhasil membuat patung yang mirip wajah Manggale meninggal dunia, guys. Tidak lama setelah ia menyelesaikan patung itu. Sampai sekarang, ada kepercayaan di masyarakat Batak bahwa pembuat patung si Gale-Gale harus menyerahkan jiwanya pada patung buatannya, supaya patung bisa bergerak seperti hidup. Itulah sebabnya tidak banyak yang bersedia membuat patung si Gale-Gale. Kalaupun ada, sebuah patung akan dikerjakan beberapa orang. Ada yang memat bagian kepala, bagian badan, atau bagian kaki. Demikian guys cerita patung si Gale-Gale. Nah, sekarang kita saksikan ya. Kita ikut menortor dengan patung si Gale-Gale. Angin sejuk, tak apa-apa. Nanti pakai. Buka aja. Oh, angin samudra cantik muka abang ganting-gantingnya. Kantong ini dihidupkan, enggak? Selipkan aja. Ya, udah. Selipkan aja di blok kata bapak. Ini boleh selipkan. Kantongnya yang tengah. Kita ambil cantik. Goyang. Goyang mah. Goyang mah. Hilang harga mati timur aja. Buka. Lenggak ke lengkong murah. Enggak, hilang remote. Itu padigal. Oh, mula kami na. Dah, kadang-kadang. Puas rindu.
Oke. Kita nomor 2. Raunnya. Raun. Ya, 2 kali. Putar itu bang artinya putar. Putar ya. 2 kali. Tinggal kali gua ikut. Buka. Iya. Kerajaan orang. Pandanglah. Di sinilah waktu memandang. Aku masih bisa ini. Stop sekali. Ya, halo. Engkol. Tunduk. Iya, hilang kare mati. Buang encoknya. Oh iya. Bisikkan apa yang sedang dalam hatinya. Orang. Aduh, sekali lagi. Udah. Ambil dulu lasku, belum ku pakai. Raja punya kuasa. Iya. Baik. Oh. Hop. Pegang kereta, ulasku. Ini sebetulnya bersalaman, tapi cukup hanya begini saja. Orang, masuk. Orang. Raja, cium raja ya. Tapi hop, masuk. Orang. Ikut, masuk. Orang. Sini. Raja punya kuasa. Iya. Ayo. Oh. Hop. Pegang kereta, ulasku. Ini sebetulnya bersalaman, tapi cukup hanya begini saja. Orang, tidak. Masuk. Orang. Orangnya cium raja ya, tapi nggak bisa. Hop, masuk. Orang. Ikut, masuk. Orang. Sini. Balas. Pakai.
jatuh maskernya bang. Tandanya dapatkan jodoh. Ayo, mau. Eta. Mau. Eta dapatkan jodoh. Mau. Eta. Ora. Tunggu. Putar sekali lagi. Ayo. Dapatkan jodoh. Sabar segale-gale banyak rezeki. Ada kabarmu? Ada juga. Iya. Iya, kira. Pukul lagi. Sekali lagi. Bisikan. Eta. Mau. Eta. Bisikan nang dalam hati. Eta. Ora. Sana Pak. Pak, sana. Dari tempat. Sini kita. Oke. Halo. Besok. Kita tutup 3 kali Pak. Kalau salah bilangnya, ayun dulu. Ayun. Elek. Demikian guys video kita kali ini. Jika kamu menyukainya, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video berikutnya. Papa Andrew akan membahas makam Raja Batak Sidabutar, Molete Godang, Horas. Ayun. Elek. Ganti kamera gimana? Ganti kamera depan. Bentar itu. Ada gambar sini. Aduh. Jangan. Inilah waktu pemanasan.
Thank